Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! Merdeka! Yang kami hormati Bapak Ibu peserta acara sosialisasi mengenai distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting yang diselenggarakan atas kerjasama dengan Kementerian Perdagangan. Ya. Jadi seperti tadi sudah disampaikan kepada dari Mas MC bahwa akan ada 2 agenda hari ini. Ini agenda pertama, ini formalitas dulu, ya, terkait dengan sosialisasi dari Kementerian Perdagangan yang merupakan salah satu mitra kerja dari saya di Komisi 6. Saya hanya singkat saja ingin menyampaikan intisari dari apa yang perlu disampaikan dari Kementerian Perdagangan, ya, karena kebetulan ini narasumbernya juga tidak ada dari Kementerian Perdagangan. Tapi pada intinya Bapak Ibu, ini urusan distribusi dan pengadaan pokok, kebutuhan pokok ini sangat-sangat penting bagi kepentingan negara. Ya. Jadi ini tugas dari Kementerian Perdagangan. Yang pertama, mereka harus memastikan adanya kebutuhan pokok yang diperlukan oleh masyarakat. Itu yang pertama. Jadi tidak boleh ada kelangkaan dari kebutuhan pokok ini. Ya. Tentu kalau kita bicara soal pengadaan bahan pokok, juga faktor utamanya adalah distribusi dari bahan-bahan pokok tersebut. Indonesia ini negara besar, negara kepulauan dengan populasi yang 280 juta, bukan perkara mudah untuk mendistribusikan kebutuhan pokok untuk masyarakat. Ya. Masalah logistiknya harus dipikirkan, ya. Masalah transportasi, ya, harus juga tepat waktu karena ini makanan. Kalau kebutuhan pokok ini tidak bisa disalurkan secara baik, ini bahaya. Karena kalau tidak tersedia, biasanya ya sudah hampir pasti itu harga-harga akan naik, akan melonjak naik. Kita sudah rasakan, apalagi ibu-ibu pasti tahu ya, tahun lalu kelangkaan minyak goreng misalnya, kan pusing ibu-ibu ini. Bukan hanya ibu-ibu, tapi pedagang, UKM, semua terpengaruh. Akhirnya hanya untuk mendapatkan minyak ini jadi rebutan. Nah, apalagi kalau gula langka, beras langka, nah ini bahaya sekali. Karena ini menyangkut kebutuhan pokok masyarakat dan menyangkut perut kita semua. Ya. Jadi Kementerian Perdagangan ini harus mengatur. Mereka bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, juga Badan Pangan Nasional itu sekarang punya yang namanya neraca komoditas. Berapa jumlah beras yang tersedia saat ini? Itu ada datanya. Kenapa harga beras kok di satu daerah itu naik? Berarti ada kelangkaan.
harus segera dikirim ke sana supaya harganya kembali normal lagi. Kalau di mana-mana sudah terjadi kenaikan, berarti apa? Berarti memang banyak kelangkaan di mana-mana, sehingga harus dilakukan kebijakan impor dari luar. Jadi kita sebisa mungkin, Bapak Ibu sekalian, tidak melakukan impor karena impor ini akan merugikan tentunya petani kalau dilakukannya di waktu yang salah. Tapi bukan berarti kita anti impor, karena di waktu-waktu tertentu impor juga diperlukan. Nah, ini tugas dari mitra kerja saya ini, Kementerian Perdagangan. Makanya pemerintah sampai ke tingkat daerah itu sangat-sangat sensitif dan selalu memonitor perkembangan harga di pasar setiap harinya. Ini menyangkut inflasi di daerah juga. Kalau inflasi terlalu tinggi ini tidak bagus. Jadi kami di Komisi 6 juga sangat-sangat concern terhadap perkembangan harga komoditas. Jadi kita dari waktu ke waktu selalu minta penjelasan dari Kementerian Perdagangan kenapa untuk komoditas-komoditas tertentu ini itu kurang banyak, langka. Ada daerah yang komplain kok harganya naik gitu. Jadi itu inti dari apa yang ingin disampaikan oleh Kementerian Perdagangan. Saya sampaikan ke teman-teman bahwa ini kelihatannya memang soal sepele, tapi kalau tidak dijalankannya dengan benar, ini bisa mengakibatkan gejolak di masyarakat. Tentunya kita beberapa bulan ke depan ini akan menghadapi masa-masa ramai ya untuk persiapan pemilu. Tentu kita tidak mau diganggu dengan hal-hal yang seperti ini. Maka dari itu monitoring dari pemerintah terkait dengan distribusi kebutuhan pokok, monitoring dari perkembangan harga barang komoditas itu dimonitor dengan ketat supaya tidak terjadi lonjakan-lonjakan, apalagi di bulan-bulan ke depan ini menuju pemilu. Ini kan hal yang sangat-sangat sensitif. Yang kita harapkan tentu pemerintah bisa bekerja dengan baik, membuat kita semua tenang, masyarakat tenang, semua bahan pokok tersedia yang kita perlukan, dan harga terjangkau dan terkendali. Ya. Jadi pada intinya itu saya tidak akan berpanjang lebar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ke Kementerian Perdagangan atas terselenggaranya acara sosialisasi pada siang hari ini di Cilacap. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Hidup Bapak Adi Satria! Hidup Bapak Adi Satria! Hidup Bapak Adi Satria! Merdeka! 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 Dilanjutkan acara selanjutnya, penyerahan secara simbolis dari beliau Bapak Ada sana aja lah. Itu tadi Pak. Terima kasih.